Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu dalam dengar-dengaran akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang mengingatkan kami. Untuk kami selalu ingat padamu ya Tuhan. Di hari yang baru ini, kami percaya dan yakin Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup kami. Asal kami boleh berjalan di jalan Tuhan. Untuk itu Bapa, pimpin kami, tuntun kami. Agar kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bila kami menghadapi persoalan kehidupan di hari ini, persoalan-persoalan apapun yang kami hadapi di hari ini, kiranya Tuhan yang beserta dengan kami, sehingga kami boleh cakap mampu melakukannya. Dan walaupun jika persoalan itu terlalu besar pada kami, bila kami boleh mengandalkan Tuhan saja dalam hidup ini dan bisa bertahan melewatinya. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Perkataan adalah cermin ungkapan hati. Landasan firman Tuhan diambil dari Lukas 6 ayat 45 yang mengatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaraan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembendaraannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Lukas 6 ayat 45. Kata-kata adalah doa, kata orang tua. Karena kata-kata bukan sekedar deretan huruf dan kalimat yang diucapkan dengan intonasi tertentu. Tetapi dalam setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita, ada kekuatan batin yang terkandung di dalamnya. Di situ ada harapan, perasaan, kerinduan, pengalaman batin, dan doa-doa dari seseorang yang mengucapkannya. Karena itu kata-kata tidak pernah jauh-jauh dari isi hati seseorang. Jika hati seseorang bening atau bersih, maka kata-kata yang diucapkannya adalah kata-kata yang jernih dan baik. Namun jika hati seseorang keruh atau kotor, maka kata-kata yang keluar terasa kotor. Lidah seseorang hanya menimba apa yang ada di dalam sumur hati seseorang. Maka benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Dari lidahmu aku bisa melihat hatimu. Lukas 6 ayat 45. Tuhan berfirman, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Kata-kata adalah rumah kita. Sebab tanpa kata-kata kita tidak bisa dapat memahami dunia di luar kita dan kehidupan dalam diri kita. Jika seseorang guru mengajari anak-anaknya dengan kata-kata atau bahasa, guru tersebut sedang mengajari anak-anak tersebut tentang dunia. Kita hanya bisa memahami dunia ini dengan kata-kata. Kita mengerti ilmu pengetahuan juga dengan kata-kata. Bahkan berkomunikasi dengan Tuhan pun kita dengan kata-kata. Kata-kata telah memprogram cara kita berpikir, cara kita merasa, cara kita berharap dan bereaksi.
Jadi harus berhati-hati dengan kata-kata. Ironisnya, orang-orang dewasa di sekitar kita tidak memahami bahwa kata-kata yang terlontar dari lidah mereka akan tertanam lama dalam hati kita yang mendengarnya. Mereka ada yang dengan sengaja atau tidak memasukkan kata-kata penghancur di dalam benak kita. Kata-kata busuk itu tumbuh dan berakar dan berbuah bagi orang yang mendengarnya. Kata-kata itulah yang membunuh seseorang dengan pelan-pelan dari dalam. Iya, membunuh. Di kepala kita kata-kata itu seperti mantra setiap kali jika ada kesempatan baik dalam hidup kita, tetapi waktu kita teringat kata-kata, aku tidak layak, kau tidak layak, kau orang miskin, kau orang yang malang, kau penuh penderitaan, kau selalu gagal, kau tidak layak. Tahukah Anda bahwa kata-kata yang mempunyai daya rusak, kata-kata seperti ini seperti bom yang menghancurkan gambar diri seseorang. Kesempatan demi kesempatan akan hilang karena kita tidak bisa memanfaatkannya. Kita tidak bisa mengambilnya karena kita sudah terekam. Saya orang yang tidak berguna. Saya orang yang tidak berharga. Saya pasti gagal mengambil kesempatan itu. Allah ingin mengajak Anda untuk memulai kata-kata dalam Yohanes 1 ayat 1 yang mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu Allah. Jika kita mengganti kata firman dengan kata atau kalimat, maka kita akan berkata, kata adalah firman. Jika kita menggantikan kata Allah itu dengan mengatakan dengan kata, firman itu dengan kata, maka berbunyi demikian. Pada mulanya adalah kata. Kata itu bersama-sama dengan Allah. Dan kata-kata itu adalah Allah. Jadi kata-kata itu suci karena berasal dari Allah. Allah yang menciptakan bahasa. Dan dalam pengertian tertentu, kata-kata yang benar itu menandakan kehadiran Allah sendiri yang memberikan kedamaian, ketenangan, keharmonisan, kepercayaan, belas kasih, dan pengampunan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata-kata memang berasal dari hati. Untuk mengubah kata-kata, kita harus mengubah hati kita menjadi lebih baik. Sebaliknya juga untuk mengubah hati, kita bisa memulai dari kata-kata. Hati adalah pusat jiwa raga kita. Menentukan perilaku lahiriah kita. Hati yang bengkok, yang menyimpang, harus segera berubah, bertobat melalui pertobatan. Perubahan hati meliputi peralihan dari hidup lama yang penuh dosa ke hidup yang baru yang penuh dengan ketaatan kepada Kristus. Hati yang murni mencari kehendak Allah, yaitu hati yang bebas dari rasa sakit hati, hati yang bebas dari kepedihan, hati yang bebas dari kebencian. Tanpa perubahan dalam batin ini, tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan kehendak Allah. Tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan Allah. Harus berubah dalam hati. Karena itu pergunakanlah lidah kita untuk memuliakan Allah saja. Kuasailah hati kita, karena dari situlah akan terpancar kehidupan yang memberi berkat kepada orang lain. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Filipi 4 ayat 8. Selamat pagi. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Amin.